Perkenalkan, nama saya Elizabeth Zevanya Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian review findings and discussions. Pada bagian ini itu menggunakan 115 artikel yang difilter yang mencakup berbagai topik bidang. Dan pada bagian ini akan dianalisis pola publikasi dari artikel-artikel tersebut, kemudian digunakan untuk mengungkapkan kondisi terkini dari penerapan big data di sektor minyak dan gas. Pada bagian ini terdapat dua topik, yaitu sorting results dan leading or lagging. Yang pada sorting results itu ada subtopik publication types, leading countries, dan juga affiliations. Kemudian pada sorting results, untuk publication types ditunjukkan pada gambar yang C, yang menunjukkan berbagai jenis publikasi termasuk konsep, studi kasus, dan juga tinjauan. Pada bagian ini paling banyak menggunakan artikel yang konsep. Kemudian untuk yang gambar 3B, yang gambar B menunjukkan bahwa jumlah publikasi telah meningkat signifikan sejak tahun 2015, karena pada artikel ini dipublikasikan pada tahun 2019 pertengahan, maka untuk yang tahun 2019 hanya sebagian tahun saja. Pada fitur ini, sebagian menunjukkan minat yang meningkat dari industri minyak dan gas dalam adopsi teknologi big data. Kemudian untuk yang leading countries ditunjukkan pada gambar yang D yang menunjukkan wilayah dan kewarganegaraan. Menariknya, untuk 16% dari makalah berasal dari proyek internasional yang melibatkan banyak negara. Fitur ini menunjukkan peran penting kolaborasi penelitian internasional dalam pengembangan teknologi big data. Selain itu, persentase terbesar makalah berasal dari Amerika Serikat yang menunjukkan minat yang signifikan dalam teknologi big data. Kemudian untuk affiliation ditunjukkan pada gambar yang E, yang menunjukkan distribusi afiliasi artikel dari industri, akademisi, dan kolaborasi mereka. Kemudian, sebagian besar artikel dari kalangan akademisi mengeksplorasi teknologi dan konsep big data yang baru, yang diteliti dan dikembangkan sebelum diadopsi oleh industri. Pada artikel antar universitas menyumbang 28% yang menunjukkan peran penting kolaborasi akademis dalam penggunaan dataset dan sumber daya bersama. Meskipun beberapa perusahaan dalam rantai pasokan berhati-hati karena perubahan yang mengganggu digitalisasi, sejumlah besar artikel terpilih dalam makalah ini berasal dari kerjasama antara akademisi dan industri yang menunjukkan upaya industri untuk merebut manfaat teknologi big data. Pola kerjasama ini menunjukkan bahwa rantai pasokan mendorong adopsi big data dalam industri oil dan gas. Kemudian leading or lagging membahas mengenai industri-industri seperti manufaktur, otomotif, aviasi ataupun penerbangan, perawatan kesehatan, retail, minyak dan gas, serta pertambangan telah mengembangkan berbagai teknologi big data dalam operasi mereka. Namun, industri ekstraktif seperti minyak dan gas dan juga pertambangan memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengadopsi teknologi ini. Dapat dibuktikan dengan menggunakan mesin pencarian Google yang menunjukkan upaya untuk menentukan jumlah artikel yang menyebutkan big data bersama dengan industri tertentu, seperti yang ada pada tabel nomor 3 ini. Kemudian, untuk industri pertambangan, kita gunakan kata kunci industri pertambangan atau mining industry untuk membedakannya dari data mining. Jumlah hasil pencarian Google yang dikembalikan menunjukkan tingkat penelitian dari popularitas teknologi big data untuk industri yang bersangkutan. Hasil dari uji coba pencarian Google ini diilustrasikan pada figur 4 yang di bawah ini. Industri perawatan kesehatan dan juga manufaktur menunjukkan minat tertinggi dalam teknologi big data. Tren terkini dalam kendaraan otonom dan perawatan kesehatan personal menunjukkan minat dalam teknologi big data. Kemudian untuk industri kedirgantaraan, minyak dan gas serta pertambangan menunjukkan minat yang paling rendah dalam adopsi big data. Kemudian untuk VSP dan HSP, jadi VSP adalah Vertical Scaling Platform dan HSP adalah Horizontal Scaling Platform. Yang keduanya adalah merupakan pendekatan yang digunakan dalam peningkatan kapasitas sistem komputasi. Untuk VSP itu juga dikenal sebagai scaling up, yang merupakan proses meningkatkan kapasitas sistem dengan menambah atau meningkatkan sumber daya
pada node tunggal seperti CPU ataupun RAM ataupun penyimpanan. Misalnya jika sebuah server mengalami peningkatan beban kerja, kita bisa melakukan vertical scaling dengan menambahkan lebih banyak RAM atau CPU yang lebih kuat ke dalam server tersebut. Kelebihannya adalah biaya yang lebih murah, kemudian dalam implementasi dan konfigurasi, skalabilitas yang lebih fleksibel. Sedangkan kekurangannya adalah batasan kapasitas fisik dan adanya downtime untuk melakukan upgrade. Kemudian untuk horizontal scaling platform atau HSP, yang juga dikenal sebagai scaling out, ini adalah proses meningkatkan kapasitas sistem dengan menambahkan lebih banyak node atau server ke dalam sistem tanpa perubahan dari sisi resource seperti RAM atau CPU. Misalnya jika sebuah aplikasi web mengalami peningkatan traffic, kita bisa melakukan horizontal scaling dengan menambahkan lebih banyak server web ke dalam pool server yang ada. Kelebihannya adalah skalabilitas yang baik, ketersediaan yang lebih baik, biaya yang terukur, kemudian perawatan, sedangkan kekurangannya adalah koordinasi rumit antara instance yang berbeda. Untuk Big Data Platform Development Tools, ini membahas mengenai kesiapan teknologi untuk penerapan dalam Big Data. Tantangannya adalah instalasi petrokimia yang seringkali berada di daerah terpencil yang sulit dijangkau dan harus terhubung melalui internet. Hal ini dilatar belakangi oleh volume data yang berkembang secara eksponensial. Data dari sensor itu seringkali merupakan data yang multispasial, multitemporal, dan multidimensi. Penanganan metadata dan juga pengindeksan merupakan salah satu latar belakang dari tantangan ini. Kemudian untuk teknologi Big Data akan mencakup alat, kerangka kerja, algoritma untuk penyimpanan data, pemrosesan data, dan pembelajaran mesin. Pada bagian ini akan terdapat beberapa subtopik, yaitu yang pertama adalah Big Data Application on a single server, kemudian Big Data Applications on multiple servers, kemudian comparison between platform, kemudian Cloud Edge and Fog Computing, dan yang terakhir adalah factors to consider when selecting platforms and tools for developing Big Data applications. Yang pertama adalah Big Data Application on a single server. Jadi pada bagian ini sering melibatkan penggunaan satu server dan sistem operasi. Sebuah contoh adalah penggunaan perangkat mobile dan wearable atau seperti jam tangan pintar untuk pemeliharaan berbasis kondisi yang dapat dibawa ke mana-mana. Alih-alih memasang banyak sensor di seluruh pabrik, pendekatan ini memanfaatkan perangkat-perangkat yang bisa dipakai untuk mengumpulkan data. Data ini kemudian dikirimkan secara nirkabel ke satu server di mana data tersebut dianalisis untuk memprediksi kinerja peralatan dan mendeteksi masalah dalam sistem. Pada bagian ini termasuk jenis penskalaan vertikal atau VSP dan dapat diterapkan pada banyak perangkat lunak dengan mudah dan dikelola dengan baik. Namun menambah perangkat keras baru bisa memakan banyak biaya dan modal, dan sulit untuk memprediksi berapa banyak kapasitas yang akan dibutuhkan di masa depan. Sehingga kita mungkin memasang perangkat keras yang tidak terpakai sepenuhnya. Pada paper review ini membahas beberapa desain perangkat keras standar yang meningkatkan kinerja big data pada satu server. Yang pertama ada High Performance Computing atau HPC clusters. Jadi solusi ini merujuk pada penggunaan superkomputer yang memiliki ribuan inti untuk memberikan komputasi massal. Sistem ini dapat dimakan untuk kecepatan, throughput, dan penghindaran kegagalan perangkat keras. HPC diterapkan dalam berbagai disiplin seperti penelitian seismik untuk eksplorasi, simulasi reservoir, mekanika padat dan fluida, dan lain sebagainya. Komutasi yang dilakukan pada HPC tidak hanya menghasilkan hasil yang lebih akurat untuk menemukan sumber baru, tapi juga meningkatkan produksi dari sumber-sumber yang ada. Karena membutuhkan perangkat keras kelas atas, investasi modal yang besar adalah salah satu kekurangan dari solusi ini. Hal ini tidak diinginkan untuk beberapa proyek Big Data. Kemudian untuk multi-core CPU dan Graphic Processing Unit, menggunakan CPU multi-core adalah salah satu solusi ekonomis yang dapat mempercepat eksekusi analisis big data dengan menggunakan paralelisme internal. Setiap thread dieksekusi secara paralel pada setiap inti, memungkinkan CPU mencapai hampir 10 GFLOPS. Sebagai contoh, prosesor Intel Xeon E7 V4 Family merupakan 24 inti yang memungkinkan 48 thread dieksekusi secara bersamaan. Sebagai alternatif, GPU dengan lebih dari 2.500 inti pemrosesan dapat mencapai 1.000 TFLOPS daya pemrosesan dan menawarkan derajat paralelisme yang lebih tinggi.
NVIDIA telah merilis banyak perpustakaan perangkat lunak yang diakselerasi oleh GPU untuk pembelajaran Mesir, pembelajaran mendalam, dan analisis dengan kerangka kerja kuda. Namun CPU dan GPU memiliki kapasitas dan akses memori yang terbatas. Jadi kecepatan rendah akses memori dapat menjadi bottleneck yang membuat paralelisme menjadi tidak efisien. Bottleneck dalam konteks CPU dan GPU terjadi ketika ada ketidakseimbangan performa antara kedua komponen tersebut. Jika CPU tidak cukup kuat untuk mengimbangi kecepatan GPU atau sebaliknya, maka salah satu komponen akan menjadi penghambat atau bottleneck yang dapat membatasi kinerja keseluruhan sistem. Kemudian generasi baru GPU telah mencoba untuk mengatasi masalah ini dengan menggunakan memori DDR5 yang lebih cepat dan chase yang lebih cepat untuk setiap multiprosesor. Namun jika ukuran data melebihi memori GPU atau jika ukuran data dalam skala terabyte, kinerja GPU akan menurun secara signifikan. Kemudian yang ketiga ada specialized hardware units. Jadi digunakan Field Programmable Gate Arrays atau FPGA dan ASIC yang menunjukkan potensi untuk meningkatkan paralelisme pada big data. Contoh penggunaannya termasuk pengenalan campuran gas alam dan FPGA yang dapat mengklasifikasi komponen gas dengan akurasi tinggi dan respon cepat. Namun penggunaan perangkat keras khusus ini memerlukan pemahaman khusus dalam pengembangan perangkat keras tingkat rendah yang dapat mengaruhi biaya proyek secara keseluruhan. Selain itu, Google telah merilis Tensor Processing Unit atau TPU yang dirancang untuk menjalankan aktivitas machine learning dengan lebih efisien daripada GPU serta teknologi chip neuromorphic yang berusaha meniru fungsi otak. Meskipun menjanjikan, teknologi ini masih dalam tahap pengembangan dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Kemudian untuk FPGA dan ASIC, perbedaannya untuk ASIC adalah dirancang untuk tujuan tertentu, maksudnya dia memiliki tujuan yang untuk aplikasi tertentu dan tidak memungkinkan pemrograman ulang atau modifikasi setelah produksi. Kemudian ASIC tidak dapat diulang. Setelah diproduksi, ASIC itu tidak dapat dirubah lagi. Kemudian biaya pengembangannya tinggi, meskipun memiliki kinerja yang lebih baik dan konsumsi daya yang lebih rendah daripada FPGA, biaya pengembangan ASIC lebih tinggi dan produksinya lebih lama. Kemudian ASIC ini juga produksi massal. Kemudian gambar di bawah ini merupakan gambar dari ASIC, komponen ASIC. Kemudian untuk FPGA itu singkatan dari Field Programmable Gate Array yang pada dasarnya adalah chip yang dapat diprogram ulang dan disesuaikan untuk berbagai penggunaan. Kemudian terdiri dari ribuan unit yang disebut blok logika yang dihubungkan dengan interkoneksi yang dapat diprogram. FPGA memberikan fungsionalitas umum yang memungkinkan pemrograman sesuai spesifikasi yang diinginkan. Kemudian fleksibilitas dalam perubahan desain, itu maksudnya adalah FPGA ideal untuk pembuatan prototipe dan pengujian karena dapat diubah dan ditingkatkan dari waktu ke waktu, dan keterbatasannya itu adalah efek samping seperti peningkatan biaya penundaan internal dan fungsionalitas analog terbatas. Kesimpulannya, untuk ASIC itu cocok untuk aplikasi permanen dan produksi massal, sedangkan FPGA itu lebih fleksibel dan cocok untuk pembuatan prototipe serta pengujian. Yang di bawah ini merupakan contoh komponen FPGA. Kemudian untuk TPU atau Tensor Processing Unit adalah jenis prosesor yang dirancang oleh Google pada tahun 2016 untuk digunakan dalam jaringan saraf dan dalam proyek pembelajaran mesin. Jadi TPU ini berfungsi sebagai akselerator dalam proses pembelajaran sehingga sistem mendapatkan kemampuan belajar yang lebih optimal dengan konsumsi daya yang relatif lebih rendah. TPU secara khusus digunakan untuk pembelajaran mendalam untuk menyelesaikan operasi matriks dan vektor yang kompleks. TPU disederhanakan untuk menyelesaikan operasi matriks dan vektor pada kecepatan sangat tinggi, tetapi harus dipasangkan dengan CPU untuk memberikan dan menjalankan instruksi. TPU hanya dapat digunakan dengan platform TensorFlow atau TensorFlow Lite Google, baik melalui komputasi awan atau versi ringan lainnya di perangkat keras lokal. Kemudian Google telah menggunakan TPU sejak 2015. Mereka juga telah mengonfirmasi penggunaan prosesor ini untuk pemrosesan teks seperti Google Street View, Google Photo, dan hasil pencarian Google.
serta membuat AI yang dikenal sebagai AlphaGo yang telah mengalahkan pemain Go teratas dan sistem AlphaZero. Kemudian untuk yang bagian machine learning juga ada seperti digunakan untuk deteksi penipuan, fisik komputer, pemrosesan bahasa alami, dan lain sebagainya. Kemudian ada pula perbedaan antara TPU dan GPU. Yang pertama adalah tujuannya. Jadi, TPU itu dirancang khusus untuk melakukan proses tensor yang sering digunakan dalam jaringan saraf tiruan atau neural network. Sedangkan GPU itu tujuannya adalah untuk memproses gambar dan grafik serta melakukan operasi paralel pada data sehingga digunakan secara luas untuk tugas-tugas komputasi umum. Kemudian TPU itu memiliki arsitektur dan desain yang dioptimalkan untuk operasi tensor yang seringkali memiliki struktur memori yang lebih besar untuk menangani model pembelajaran mesin yang lebih besar. Kemudian GPU memiliki arsitektur yang lebih umum, namun seringkali memiliki jumlah core yang sangat besar untuk memungkinkan pemrosesan paralel yang efisien. Kemudian perbedaan efisiensi energi itu lebih efisien TPU dalam tugas-tugas pembelajaran mesin, sedangkan GPU itu lebih boros pada tugas-tugas pembelajaran mesin. Kemudian untuk kecepatan dan kinerja dalam tugas-tugas yang melibatkan operasi tensor, TPU seringkali lebih cepat daripada GPU. Kemudian GPU memiliki fleksibilitas yang lebih besar dan dapat lebih baik dalam menangani tugas-tugas yang memerlukan variasi dalam jenis operasi komputasi. Kemudian bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.